Kalau kamu sedang menonton video ini dan berharap ada satu kalimat yang membenarkan kebiasaanmu berjudi, keluar sekarang, skip video ini. Karena video ini dibuat bukan untuk memijat ego penjudi. Video ini dibuat untuk memukul si keras kepala yang kerasnya seperti batu. Karena kadang manusia tidak sadar sebelum kepalanya dihantam oleh realita kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pejuang stop judi. Apa kabar teman-teman semua? Masih sibukkah membuang uang? Masih sibukkah mengejar kekalahan? Masih sibukkah ingin membalas dendam? Kita langsung ke topik. Penjudi suka bilang iseng doang, hiburan, ngisi waktu luang, kali ini pasti menang. Padahal semua itu omong kosong. Kenapa? Berjudi bukan tentang peluang. Berjudi adalah tentang keinginan mendapatkan hasil tanpa usaha. Itulah yang menjadi akar mentalitas seorang penjudi. Ingin dapat uang tapi malas kerja keras. Dan yang lebih parahnya, teman-teman yakin teman-teman berbeda dari jutaan penjudi lainnya. Padahal dirimu sama saja terjebak dalam ilusi kemenangan. Sistem judi dibuat untuk membunuhmu secara perlahan. Sadar atau tidak, judi dirancang seperti ini. Menang sedikit merasa senang, kalah sedikit jadi penasaran, menang lagi sedikit jadi percaya, kalah banyak timbul kepanikan, mengejar kekalahan semakin tenggelam, kalah total baru sadar semuanya sudah hilang. Itu pola yang sama dari Sabang sampai Merauke, dari pemula sampai penjudi akut. Tidak ada pengecualian. Teman-teman tidak kalah karena teman-teman bodoh waktu bermain, tapi kalah karena sistem memang dibuat untuk memakanmu. Aku pernah menang. Ilusi yang dipegang seperti orang kesurupan. Setiap penjudi punya cerita kemenangan, tapi coba tanya satu hal. Total depositmu selama ini berapa? Masalahnya teman-teman bukan tidak tahu rugi, tapi teman-teman tidak mau mengaku rugi. Teman-teman tahu sudah berapa banyak yang hilang, tapi teman-teman menutupinya dengan satu kalimat dongo. Gua harus bisa balikin modal. Apa gunanya main sekalipun teman-teman menang kalau dihitung totalnya teman-teman tetap kalah. Menang 2 juta, kalahnya sampai 25 juta. Itu bukan kemenangan, itu kekalahan yang teman-teman bungkus dengan kebodohan. Bagian tersadis dari judi. Dirimu sedang membakar hidupmu sendiri. Mari bicara efek nyata dengan pikiran terbuka. Yang hilang bukan hanya uang, yang hilang adalah fokus kerja mencari rezeki, kesehatan mental serta rusaknya cara berpikir. Waktu yang hilang serta tidak bisa kembali. Kepercayaan keluarga yang mulai hancur, reputasi menjadi tidak baik. Harga diri yang sudah dihancurkan karena meminjam uang, serta kesempatan hidup yang teman-teman sia-siakan begitu saja semenjak berjudi. Setiap detik teman-teman bermain, teman-teman sedang membuang masa depan sendiri, mengkhianati orang-orang yang percaya padamu, dan merusak diri sendiri tanpa henti. Judi bukan hanya sekedar merusak dompet, judi merusak karakter. Mengubahmu dari manusia menjadi budak permainan dan angka. Mengejar kekalahan sama dengan bentuk kebodohan yang paling memalukan. Istilah balikin kekalahan itu cuma cocok dipakai di video lucu, bukan di kehidupan nyata. Kekalahan di judi itu tidak bisa balik. Yang balik itu cuma dirimu. Balik deposit, balik ke hutang, balik ke kebodohan yang sama. Setiap kali teman-teman deposit ulang, teman-teman sedang berkata, ambil uangku, aku belum kapok, uangku belum habis. Padahal sistem itu tidak pernah kenyang. Dia akan ambil semua sampai teman-teman tidak punya tabungan, tidak punya kendaraan, tidak punya penghasilan, tidak punya keluarga, dan tidak punya harapan. Judi tidak peduli teman-teman sudah sehancur apa. Yang penting teman-teman main terus. Selama teman-teman main, sistem tidak peduli sudah berapa banyak teman-teman kalah. Karena mereka tahu penjudi tidak punya batas, tapi punya 1000 alasan. Karena teman lagi stres, iseng, cuma modal receh, buat seru-seruan. Itu semua bukan alasan.
Itu semua tanda teman-teman tidak berani mengakui bahwa teman-teman semua tidak punya kontrol atas diri sendiri. Kalau bisa berhenti, harusnya teman-teman sudah berhenti dari dulu. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali kalah teman-teman bilang ini yang terakhir. Tapi besoknya uang masuk, teman-teman deposit lagi. Karena teman-teman tidak mampu berhenti. Dan itu fakta pahit yang harus teman-teman akui. Harus teman-teman tahu. Judi itu menghancurkan dari dalam secara psikologis. Ini bagian banyak yang orang-orang tidak sadar. Judi merusak hal-hal berikut. 1. Teman-teman tidak bisa fokus. Pikiranmu cuma angka, saldo, hasil spin, dan angka taruhan. 2. Kesabaran. Penjudi tidak sabar atas hal apapun kecuali menunggu hasil dari bettingan. 3. Hubungan. Keluarga merasa dikhianati. Pasangan merasa dibohongi. 4. Emosi. Penjudi cepat marah, gelisah, mudah tersinggung, dan gampang putus asa. 5. Gaya hidup. Dikit-dikit deposit, dikit-dikit ngutang, dikit-dikit overthinking. Dan ini terjadi pelan-pelan, halus, sampai teman-teman tidak kenal siapa dirimu sendiri. Kamu adalah pelaku, pemain yang bodoh. Kalau teman-teman pikir sedang bermain, itu salah besar. Judi itu bukan tempat menggandakan uang. Judi itu mesin penghancur yang bekerja secara halus hingga menghancurkan semua yang teman-teman miliki. Teman-teman bukan pemain, teman-teman bukan petaruh, teman-teman bukan cari duit. Teman-teman itu pelaku kebodohan yang tidak sadar dirinya sedang ditipu secara terus-menerus. Realita yang paling jujur yang harus teman-teman telan. Dengarkan ini perlahan, cerna sampai ke tulang. Tidak ada penjudi yang menang. Yang ada mereka yang berhenti atau hancur. Kalau hidupmu berantakan sekarang, itu bukan musibah. Itu bukan sial. Itu bukan ujian. Itu hasil dari keputusanmu sendiri. Kalau teman-teman tidak berhenti dari sekarang, bukan cuma uangmu yang hilang, hidupmu ikut hilang secara perlahan. Dan ironisnya, dunia tidak ada yang mau peduli. Tidak ada lagi yang mau simpati kepada orang yang hancur hidupnya karena judi. Berhenti sebelum hidupmu menjadi bahan hinaan. Sebelum teman-teman menjadi contoh buruk. Sebelum semuanya terlambat. Dan untuk saat ini teman-teman yang sedang dalam fase stres, kebingungan, saya merekomendasikan satu buku yang bagus untuk teman-teman baca. Judulnya adalah Tuhan Beri Aku Alasan Untuk Tidak Menyerah. Coba teman-teman baca ini, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak teman-teman dengar. Saya hanya ingin teman-teman semua mengerti. Saya hanya ingin teman-teman semua bisa tersadar. Silakan teman-teman gabung untuk menjadi pelanggan di channel saya. Karena akan saya buatkan video untuk teman-teman yang khususnya mereka yang hidupnya sudah hancur dan berantakan. Khusus untuk para pelanggan. Dan untuk teman-teman semua yang ingin mengisi Saveria, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.